What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop gaming yang lagi hot-hotnya banget dari Acer. Apalagi kalau bukan seri Nitro mereka. Di depan kita sekarang udah ada Nitro 5 yang udah pakai Ryzen nih. Di sini udah pakai dari Ryzen 7 4800H, udah pakai GTX 1650 Ti juga dari Nvidia. Nah, unit yang bakal kita review ini sekarang adalah unit review yang menggunakan RAM sebesar 32 GB. Dimana kalau misalnya kalian cari di market yang harganya sekitar 15 jutaan, itu unitnya menggunakan 8 GB. Nah, udah gitu kita mau ngomongin sedikit soal desainnya, dimana kita udah pernah bahas juga di video Nitro 5 kita yang pakai Intel yang sebelumnya. Kali ini semuanya masih sama persis, udah nggak ada lagi logo Predator yang agak alay di sini, digantikan dengan logo Acer warna glossy hitam seperti ini. Dan overall look menurut gue masih sama kayak yang kemarin gue bilang, gue lebih suka dengan look seperti ini, plus dengan exhaust di bawahnya juga yang ada list warna merahnya, jadi bener-bener kelihatannya low key banget, masih kelihatan laptop gaming cuma pastinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Di sini untuk warnanya masih sama, didominasi dengan warna hitam dengan ada list warna merah di touchpadnya. Di sini hitamnya matte black, semuanya sama dari bagian body sampai juga ke displaynya semuanya. Udah gitu untuk keyboardnya di sini udah full RGB 4 zona, jadi kita udah bisa kustomisasi semau kita, cuman yang masih 4 zone untuk RGB-nya. Seperti yang kita bilang juga di sini di highlight di WASD dan juga arrow key-nya, dan ada tombol Nitro Sense juga di sini. Untuk touchpad-nya juga di sini masih sama, menurut kita klik kiri dan klik kanannya masih agak mendem, jadi masih agak kurang enak, cuman navigasinya di sini udah nggak ada masalah sama sekali. Untuk speakernya sekali lagi improvement jauh banget dibandingkan dengan Nitro 5 2019, dimana di sini speakernya udah bagus banget, cuma memang volumenya masih agak kurang kenceng. Nah, kalau misalkan sekarang kita masuk ke bagian displaynya, di sini dia udah menggunakan display Full HD IPS panel yang memang brightness-nya agak kurang terang, cuman di sini at least untuk gaming refresh rate-nya udah di 144 Hz. Jadi untuk main game udah nggak ada masalah sama sekali. Dan si Nitro 5 ini sRGB-nya ada di 60%. Udah gitu untuk bezel-nya nih, bezel sampingnya udah cukup tipis, cuman atasnya masih sedikit lebih tebal dan masih ada webcam juga. Jadi udah nggak usah pakai webcam ekstern lagi bagi yang perlu meeting Skype ataupun Zoom. Untuk bodinya, build quality-nya kita udah bilang juga di Nitro 5 kali ini udah jauh banget dibandingkan dengan Nitro 5 2019. Di sini titik kopong juga udah nggak gitu berasa, cuma memang kalau misalnya diangkat dengan satu tangan masih agak berasa lumayan ada bending, cuman nggak terlalu parah karena berasanya udah lebih padat, lebih compact laptop ini. Untuk displaynya kalau misalkan kita goyang-goyangin begini memang masih agak wobbly, dibuka tutup dengan satu tangan cuman udah nggak ada masalah. Buat baterainya, si Nitro 5 ini menggunakan baterai sebesar 57 Wh yang kalau kita translate mungkin ya sekitar 3-4 jam working hour. Untuk port-portnya di sini menurut kita udah cukup oke, karena di sisi kiri udah ada Kensington lock, ada 1 kali LAN port, ada 2 kali USB Type-A 3.2, dan ada 1 audio combo jack. Di sisi kanan juga udah ada 1 USB Type-C 3.1, ada 1 USB Type-A 3.1, dan 1 kali HDMI port. Yang agak disayangkan sedikit adalah tidak adanya memory card reader di Nitro 5 ini. Untuk bagian belakangnya bisa kita lihat di sini ada 1 port ini untuk input powernya, di mana sekali lagi berulang kali gue udah bilang gue suka banget penempatan power input di belakang ini, karena tinggal kita colok kabelnya udah nggak usah ganggu-ganggu lagi tangan kita pas kita main laptop ini, main game di laptop ini, jadi udah nggak ribet lagi sama sekali. Nah, udah gitu sekarang kita mau coba lihat nih gimana performanya kali ini yang menggunakan Ryzen 7 4800H dan GTX 1650 Ti. Kayak gimana? Yuk kita lihat aja. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15, dan untuk CPU-nya kita dapat di 1578 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya, CPU kita dapat di 3647 CB. Lalu untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark, dan di sini untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Firestrike dan kita mendapatkan skor di 9352. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan Time Spy dan di sini kita dapat di 4049 poin. Lalu untuk tes kecepatan SSD yang ada di laptop ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan untuk sequential 1, read-nya ada di 2457 MB per second, dan write-nya ada di 1980 MB per second. Untuk gaming testnya, kita ngetes beberapa game AAA dan juga beberapa game kompetitif. Dan untuk game AAA-nya di sini kita ngetes pas di RDR2, Red Dead Redemption 2. Di sini di settingan balance kita dapat average FPS-nya ada di sekitar 45 FPS. Nah, di sini masih sama dengan Nitro 5 sebelumnya yang pakai Intel. Di sini GPU-nya masih adem banget, cuma di sekitar 64 sampai 65 derajat Celcius.
Nah boys, jadi dari situ kita udah bisa lihat performance-nya. Sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan model si Ryzen ini dengan model yang Intel, performance gamingnya di situ bisa dibilang sama lah, nggak ada perbedaan yang signifikan. Masih adem banget juga si Nitro 5 ini, masih dengan semua kehebatannya yang kita udah bilangin di Intel itu. Cuman ya memang kalau misalkan kalian nyari laptop yang memang buat gaming doang, si versi Ryzen ini bisa menjadi pilihan yang bener-bener mantep banget karena di harganya yang lebih murah kalau misalnya kita bandingkan dengan yang versi Intel. Cuman kalau misalkan kalian pakai laptop juga buat editing, katakan untuk beberapa aplikasi-aplikasi Adobe, di situ Intel mempunyai QuickSync yang bakal lebih membantu kalian pas kalian editing. Jadi mungkin kalian lebih bisa consider ngambil yang versi Intelnya. Cuma kalau misalkan buat gaming doang, udah ngambil yang Ryzen ini aja, udah mantep banget, performanya bisa dibilang sama juga, nggak ada kompromi sama sekali. Dan memang overall kalau misalnya kita ngomongin soal Nitro 5 udah mantep banget lah si Nitro 5 ini, udah dingin banget, modelnya juga udah bagus, kali ini udah ada RGB yang sebelumnya kita lupa untuk nyebutin, bodinya juga udah jauh improvement, speaker juga udah oke, jadi kalau misalnya kita bilang buat main game ataupun buat konsumsi media, sekarang Nitro 5 udah mantep banget, nggak cuma buat game doang. Oke boys, jadi kayak gini aja untuk review kita buat si Nitro 5 ini yang udah menggunakan Ryzen 7 4800H dan GTX 1650 Ti ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @northboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita nongol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Nitro 5 yang udah pakai Ryzen 7 ini. Gue Bola, saya Ning out.